Halo, balik lagi dengan gue Kato Muji. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel gue ini, gue harap kalian subscribe channel gue agar gue semakin semangat gitu loh bikin konten-konten menarik tentang misteri, horor, ataupun fakta-fakta unik. Nah, gue mau cerita sedikit dah ini. Jadi kemarin malam itu ya, malam minggu itu gue lagi muter lagu Queen. Tahu nggak sih lagu Queen yang nyanyi vokalisnya itu Freddie Mercury gitu ya. Bukan Mercury yang ada di skincare ya. Jadi Freddie Mercury nyanyi pada tahun 1977 tentang We Are The Champion. Nah, di saat itu gue lagi, bubet itu nyanyinya di kamar ya. Jadi malam minggu tuh gue emang sama istri gue lagi cuman nggak kemana-mana aja gitu. Karena emang sepi banget Bekasi waktu itu. Kan masih suasana lebaran gitu ya. Nah, gue muter YouTube dan gue itu muternya ya video klip aslinya yang pada tahun 1977. Nah, di situ pas akhir video klip lagunya itu gue semangat banget nyanyinya We Are The Champion, We Are The Champion sampai hening musiknya. Gue nunggu tuh Of The World-nya kok nggak keluar-keluar. Dan gue mulai baca tuh komen-komen dari bule. Dan mereka semua tuh nanya juga, pasti kalian lagi nungguin ya Of The World gitu. Ada juga yang komen, Mandela Effect. Nah, disitulah gue mikir, Mandela Effect ini apa cuk gitu. Dan gue mulailah googling gitu, mencari Mandela Effect ini. Dan gue nemuin, Mandela Effect itu adalah sebuah efek ilusi sih katanya, atau kesalahan dalam kita beringat tentang kejadian-kejadian masa lalu yang pernah terjadi. Dan kita menggambarkannya otak kita itu kayaknya salah gitu loh. Mandela Effect ini pun mulai ngetrend pada tahun 2009 di saat Fiona Brummer itu membuat sebuah buku yang judulnya Mandela Effect. Nah, di dalam buku itu dia kaget juga sih dengan sebuah faktanya bahwa kebanyakan orang itu percaya bahwa Nelson Mandela, yaitu seorang presiden dari Afrika Selatan, itu meninggal pada tahun 1980. Padahal pada kenyataannya, Nelson Mandela sendiri itu meninggal pada tahun 2013. Dalam ingatan gue, orang nyebut Nelson Mandela, gue juga teringat kalau Nelson Mandela itu, gue nggak tahu siapa dia, tapi gue tahu dia adalah seorang tokoh terkenal. Dan dalam ingatan gue juga mikir kalau Nelson Mandela itu udah lama banget meninggal. Dan setelah gue buka artikel-artikel di Google, ternyata benar, Nelson Mandela itu baru aja meninggal tahun 2013. Kok bisa kita memiliki ingatan yang sama tapi salah gitu? Jadi berkata kita itu melakukan kesalahan berjamaah ya guys ya. Kayak misalkan gue juga pernah berdebat nih, bukan berdebat sih, kayak berbincang gitu doang sama istri gue tentang KitKat. KitKat, sebuah coklat KitKat. Dan gue nanya sama istri gue tuh KitKat itu tulisannya kayak apa sih gitu. Istri gue dengan sangat mantap bilangnya kalau KitKat itu dipisah pakai spasi. Dan gue dalam ingatan gue juga mikir kalau KitKat itu pakai spasi guys. Tapi ternyata kalau KitKat itu ternyata nggak pakai spasi sama sekali ataupun tanda penghubung bacaannya. Ataupun mungkin lu anak 90-an yang suka banget nonton Pokemon dulu pada waktu kecil. Gue tanya dah sama lu sekarang gitu. Menurut lu Pikachu itu buntut ekornya ada warna hitamnya nggak sih? Tapi dalam ingatan gue Pikachu itu punya warna hitam di buntutnya. Dan setelah gue nonton lagi, Pikachu itu ternyata ujung ekornya kuning juga guys, nggak ada warna hitamnya. Atau mungkin kalau lu di zaman dulu ya, waktu masih ada film kartun di Antv pada sore harinya tentang si George monyet dengan si pria bertopi kuning. Dalam ingatan gue kalau tanya tentang si Josh ini, gue mikirnya si Josh itu punya ekor loh. Padahal nggak ada, cuk. Dimana gue dapet nih pikiran kayak gitu loh. Dan disitulah mulai muncul yang namanya Mandela Effect, yang mana kita memiliki kekeliruan secara berjamaah gitu. Bareng-bareng kita salahnya, nggak salah sendiri juga sih gitu loh. Apalagi bang contoh dari Mandela Effect ini ya gini, lu pernah nonton kan di tahun 90-an, kalau lu anak-anak 90-an kayak gue ini, film kartun yang Leona Tunes. Mungkin lu mikirnya Leona Tunes tuh bacanya kayak gini, tapi sebenarnya tuh kayak gini guys gitu loh. Kok berubah gitu? Atau misalkan lu pernah main Monopoly nggak? Ikonik dari si Monopoly ini adalah bapak-bapak tua ya kan, bapak-bapak tua yang pakai topi kayak topi pesulap gitu gue mikirnya. Dan dalam ingatan gue itu bapak-bapak tua itu ya kayak gini. Tapi setelah gue cari-cari lagi ternyata nggak kayak gitu guys, dia tuh kayak gini guys. Kok bisa berubah gitu loh? Diubah kah atau gimana cuk gitu loh maksud gue.
Atau satu lagi nih, kalau lu pecinta film Star Wars yang pada tahun 1980 itu pernah tayang di episode kelima, yaitu The Empire Strikes Back, yang dalam itu waktu itu kalau nggak salah gue adegannya Darth Vader itu ngomong kepada si Luke Skywalker itu ngomong kayak gini kalau seingatnya gue, dan teman-teman yang lain juga konfirmasi kalau seingatnya mereka ngomongnya si Darth Vader itu kayak gini, "Luke, I am your father." Padahal di dalam film itu nggak ada gitu loh, mereka si Darth Vader ini ngomong, "Look, I am your father." Aneh kan? Jadi siapa yang nambahin ingatan itu dalam ingatan kita semua, guys? Atau mungkin lu pernah ada kejadian-kejadian lain nggak tentang Mandela Effect ini? Nah, setelah kita bahas nih dan lu pada udah paham itu apa Mandela Effect, nah gua masuk kepada teori-teori konspirasi pendukung dari si Mandela Effect ini. Sebenarnya ada 3 sih ya poin dari teori konspirasi dari Mandela Effect ini, tapi gue cuman bahas 2 aja nih kali ini, karena yang 2 teori konspirasi ini menurut gue begitu begitu menarik banget dan begitu wow gitu loh untuk dibahas. Yang pertama itu teorinya tentang time traveling yang mencoba untuk merubah sejarah gitu. Dan gue pernah ngutip suatu quotes dari, gue lupa siapa, tapi mengatakan kayak gini, sejarah hanya ditulis oleh para pemenang gitu. Jadi mungkin aja nggak sih kalau time traveling itu melakukan penukaran sejarah pada masa lalu membuat ingatan kita yang hidup di dalam dunia yang konsisten ini, yang lurus kayak gini, itu kayak salah gitu loh, padahal kita ingatnya udah bener gitu loh. Contohnya kayak yang gua bilang tadi, Nelson Mandela meninggal pada tahun 1980 dan banyak banget orang meyakini hal itu, padahal si Nelson Mandela ini meninggal pada tahun 2013. Nah, apakah itu termasuk perbuatan dari si time traveling ini menyelamatkan si Nelson Mandela ini? Gue juga nggak paham, tapi yang gue paham satu hal, kalau time traveling itu bener ada, kawat juga ya, dia melakukan perubahan-perubahan pada sejarah. Atau misalkan kalau lo ingat dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ditembak di dalam mobil itu, kebanyakan orang mengira itu yang di dalam mobil itu ada 4 orang, padahal itu ada 6 orang guys, kalau lo lihat lagi video-videonya atau dokumenter-dokumenternya. Tapi kenapa kebanyakan orang Amerika Serikat itu mengingatnya hanya ada 4 orang di dalam mobil itu? Makin mikir lagi nggak lu tuh kira-kira menurut gua? Bingung kan lu sama kayak gue? Teori konspirasi yang keduanya itu menyebutkan kalau Mandela Effect itu terjadi karena adanya universe paralel atau paralel masuk gua paralel, ya dunia yang paralel terjadi di belahan dunia lain gitu yang di luar galaksi kita katanya, dan itu mempengaruhi ingatan kita karena kita saling berkaitan. Jadi mungkin aja pada tahun 1980 itu di dunia sono, di dunia yang jauh banget di sana tuh, Nelson Mandela emang meninggal pada tahun 1980 di dalam penjara, katanya sih kayak gitu guys. Jadi saat dalam ingatan kita yang di bumi ini mikirnya kalau wah bener juga kayaknya, tapi gue nggak tahu juga sih dari teori-teori konspirasi tersebut. Nah, masuk pada opini gue sendiri bang, kalau menurut lu bagaimana sih bang terjadinya Mandela Effect ini? Nah, kalau menurut opini gue agak sedikit liar. Kalau gue ngeluarin apa yang ada unek-unek dalam otak gue, bisa kelar gue gitu loh guys. Karena dalam otak gue itu banyak banget kalau masalah tentang Mandela Effect ini. Tapi gue mau memperincinya dikit-dikit doang nih tentang teori dari bisa terjadinya Mandela Effect itu. Yang pertama, kalau misalkan masalah kayak tadi yang gue bilang, misalkan lo ditanya sama temen lo, Mixway itu bentuk ikonik dari badutnya itu berwarna apa, mahkotanya, ada yang jawab biru, ada yang jawab merah, padahal jawabannya yang benar itu warna putih. Kan rancu ya, padahal semua itu lu pernah lihat gitu, tapi kenapa tukar dalam otak lu gitu. Tapi kalau menurut gua, ini menurut opini gua doang nih, kalau Mandela Effect itu bisa terjadi apabila lu melihat sesuatu yang sama dan dalam waktu yang gak jauh berbeda juga, lu melihat sesuatu ikonik yang hampir sama, dan itu berubah warna, atau berubah warna sih, kayak beda warna, dan otak lu mencampur adukannya gitu loh. Contohnya, misalkan gue ngasih contoh, ada A, B, dan C misalkan. A, B, dan C ini pada tahun 2010 misalkan, lama banget itu 2010 itu melakukan foto di sebuah tempat.
Dan mereka sepakat dan setuju pada saat mereka bertemu kembali di beberapa tahun kembali lagi itu, tempat mereka itu misalkan nuansanya di situ backgroundnya berwarna hijau. Padahal di saat mereka muter-muter atau lihat-lihat dokumen-dokumen lama atau foto-foto lamanya, ternyata tempat mereka itu berwarnanya orange gitu. Tapi kenapa bisa dalam otak mereka itu kayak mikir kalau tempat itu warnanya hijau gitu loh. Mungkin kalau menurut gua, teori dari gua, itu karena otak kita menyimpan sebuah data. Dan otak kita itu nggak bisa kan kayak apa ya, kayaknya otak kita itu menyaring antara yang benar dan yang salah. Kalau misalkan benar terjadi dalam hidup kita, otak kita nggak nyaring lagi itu untuk visualnya. Mungkin ini dalam otak gue doang kayak gitu, misalkan tentang warna atau tulisan. Ataupun teori gue yang kedua, menurut gue karena terlalu banyak plagiarisme, nggak sih? Plagiat atau peniruan gitu loh. Kayak misalkan KitKat banyak yang niru, misalkan kayak Sketch banyak yang niru gitu loh. Kayak apa ya, kayak kartun-kartun banyak yang niru bentuk-bentukan karakternya. Jadi kalau misalkan bentuk-bentuk karakter yang hampir mirip dan udah lama nggak kita lihat lagi, dan di saat muncul lagi kita mikirnya kayaknya bukan kayak gini deh fotonya gitu loh. Gitu menurut gue sih gitu loh. Tapi gue boleh tapi gue boleh memberi contoh yang agak ekstrim gak sih guys sebenarnya, tapi gue takut juga sih memberikan contoh yang agak ekstrim. Kayak misalkan Mandela Effect ini terjadi karena kemajuan dari teknologi itu sendiri gitu loh, maksud gue kemajuan dari pengetahuan sendiri gitu loh. Karena apa, dalam selama gue sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin gitu ya, gue mikirnya atau kita pun diajarkannya itu kalau Indonesia itu dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak tuh ilmu pengetahuan yang mengatakan Indonesia itu nggak selama itu loh dijajah sama Belanda. Cuman sekitar 50 tahun doang. Tapi yang bikin gue itu sebenarnya nggak masuk ke Mandela Effect sih menurut gue. Kalau opini gue sendiri ya, itu termasuk ke ilmu pengetahuan yang begitu berkembang. Tapi kok bisa ya orang zaman sekarang lebih tahu daripada orang yang zaman dulu hidup pada masanya gitu loh. Oh mungkin teknologi bang gitu loh. Teknologi nggak juga sih, mereka kan ngerasain gitu loh, saling bisa ngasih informasi di situ kan. Dulu udah ada radio, harusnya kalau misalkan orang dulu itu bilangnya kalau misalkan kita itu dijajah 350 tahun oleh Belanda, mereka harusnya komplain nggak sih? Dan buat sejarahnya kita nggak selama itu loh bro gitu dijajah sama Belanda. Belanda itu cuma 350 tahun itu ngadu domba kita doang gitu. Mention nggak sih menurut lo? Atau otak gue doang nih yang dangkal buat pengetahuannya? Timbul lagi pertanyaan bang, apakah kalau kita salah membedakan tanggal lahir mantan dengan pacar kita sekarang itu termasuk Mandela Effect bang? Waduh, itu bukan Mandela Effect ya guys, itu lo namanya cari efek mati gitu loh. Itu bukan Mandela Effect, emang elunya aja yang soplak gitu menurut gue sih. Untuk kalian semua, apakah kalian punya masukan, punya teori-teori lain tentang Mandela Effect ini? Gue nggak banyak pengetahuan lebih sih kalau masalah fakta-fakta kayak gitu, tapi itu mungkin sedikit-sedikit dari Mandela Effect yang pernah gue alamin gitu loh, dalam pribadi gue sendiri gitu maksud gue. Kalau lo sendiri punya kejadian yang kayak gitu, yang mana lo dan teman lo itu berdebat dengan sesuatu hal yang sama tapi berspeksi berbeda, ya boleh lo cantumin aja di kolom komentar gitu maksud gue. Nah mungkin itu aja ke pembahasan kita pada Mandela Effect kali ini. Nggak ada bobot sama sekali ya, nggak apa-apa. Yang penting gue cuma ikut membahas kayak masih tahu apa yang dalam isi otak gue aja gitu tentang Mandela Effect ini. Kayak gitulah menurut gue kira-kira teori dari gue. Kalau teori lu pada kayak apa? Dan cukup sampai di situ aja internet pada hari ini. Gue Katomuji mohon undur diri. Bye bye.